Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tabik pun, salam sehat. Hari ini 26 Mei 2020, saya akan menyampaikan informasi terkini tentang pandemi global COVID-19 di Provinsi Lampung. Orang dalam pemantauan saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 3.153 orang, di mana yang sudah selesai dipantau selama 14 hari berjumlah 3.078, yang masih dalam pemantauan berjumlah 68 orang, yang ODP meninggal ada 7 orang. Untuk pasien dalam pengawasan saat ini Provinsi Lampung berjumlah 100 orang, di mana yang masih ada di ruang isolasi ada 12 orang, dan PDP yang dinyatakan negatif ada 68 orang, dan ada yang meninggal dalam status PDP sebanyak 20 orang. Hari ini kami akan merilis nanti 2 orang PDP yang meninggal. Selanjutnya kasus konfirmasi positif COVID-19. Sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, Provinsi Lampung mempunyai angka 116 yang terkonfirmasi COVID-19, di mana yang masih berada di ruang isolasi ada 64 orang, yang meninggal dengan konfirmasi positif ada 8 orang, dan alhamdulillah yang sembuh saat ini bertambah menjadi 44 orang. Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi pasien yang sembuh. Pasien kami yang sembuh adalah pasien nomor 48, seorang laki-laki 59 tahun dari Bandar Lampung. Selanjutnya pasien kami nomor 54, laki-laki juga 16 tahun, alamatnya di Lampung Tengah. Dan yang ketiga pasien kami nomor 84, usia 17 tahun, laki-laki, alamat dari Wai Kanan. Dan yang terakhir nomor 4, pasien kami nomor 69, 40 tahun, perempuan, alamat Bandar Lampung. Ada kasus PDP yang meninggal. Yang pertama adalah usianya 34 tahun, laki-laki, alamat dari Lampung Timur. Dan ada komorbid daripada pasien PDP ini, yang bersangkutan menderita TB paru. Pasien kami nomor 2 yang meninggal PDP itu adalah laki-laki 55 tahun, alamat juga di Bandar Lampung, dan ada komorbid, yaitu pasien ini mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan jantung koroner sejak tahun 2016, dan meninggal pada tanggal 24 Mei 2020 pukul 23.30, dan dilakukan pemulasaran jenazah dengan cara COVID-19. Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi tentang bagaimana analisis COVID-19 di Provinsi Lampung. Tren kasus kumulatif daripada COVID-19 di Provinsi Lampung sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 cenderung meningkat, atau bentuk kurva masih menanjak yang mengindikasikan masih ada kasus baru. Angka reproduksi efektif yang kita kenal dengan RT, Lampung dengan menggunakan aplikasi EPSTIM, angka kita masih berada lebih daripada 1. Dan data ini juga tidak jauh berbeda dengan hasil yang dipublikasikan oleh Menteri Bappenas tanggal 21 Maret 2020, di mana tren angka reproduktif efektif yang kita kenal dengan RT di semua wilayah provinsi masih berada di atas 1, kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah yang telah menunjukkan RT-nya di bawah 1. Oleh karena berdasarkan itu, ada upaya-upaya yang harus kita lakukan dengan melihat angka reproduksi efektif kita yang lebih dari 1, di mana intervensi-intervensi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menurunkan durasi atau kemampuan penularan dengan cara early diagnosis, kita lakukan tes rapid dan juga kita lakukan tracing, dan early intervention, yaitu dengan kita melakukan isolasi mandiri dan treatment ini terhadap ODP yang kita temui di Provinsi Lampung. Intervensi kedua yang kita lakukan adalah kita harus turunkan effectivity atau kemampuan penularan dengan cara kita menjaga imunitas kita,
yaitu dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, dan juga kita untuk APD oleh masyarakat dan juga tenaga medis. Maksudnya APD bagi masyarakat, biasakan kita memakai masker, lalu juga cuci tangan, pakai sabun, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Intervensi yang ketiga, kita harus melakukan turunkan kontak, jumlah kontak yang terjadi dengan cara kita menjaga jarak atau physical distancing. Juga kita lakukan isolasi atau karantina mandiri terhadap ODP dan juga terhadap OTG, dan kita juga melakukan pembatasan komunitas atau community containment. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan pesan saya kita tetap melakukan disiplin-disiplin dalam physical distancing, menjaga imunitas tubuh dan juga menghindari kerumunan, dan selalu memakai masker, dan juga jangan panik, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.